Assalamualaikum. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi pemerintahan Presiden Jokowi dari periode 1 dan periode 2. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo mempunyai wakil presiden yang bernama Yusuf Kala. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala adalah seorang wirausahawan asal Indonesia. Dalam kiprahnya berpolitik, ia bergabung dengan Partai Golongan Karya dan pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia selama 2 periode masa jabatan secara tidak berturut-turut. Ia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Dilansir dari kompas.com, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususnya menguntungkan Indonesia. Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala? Mari saya bahas. Kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Yang pertama, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2 atau 3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Yang kedua adalah mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar peradaban. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel. Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan. Indonesia memberikan bantuan beasiswa, pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan trilateral ulama Afghanistan, Pakistan, Indonesia di Istana Presiden Bogor pada tanggal 11 Mei 2019. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personal TNI atau Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Selanjutnya adalah diplomasi ekonomi. Melalui prinsip politik luar negeri, bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru, non-tradisional, agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain. Berikut yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain. Yang pertama yaitu penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum 2018. Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dolar Amerika Serikat dan bisnis announcement sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua yaitu Indonesia menjadi Fair 2018 di Bangladesh, menghasilkan bisnis deal sebesar 3,76 triliun. Yang ketiga yaitu Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia. Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat dari sawit dan kopi kapal api sebanyak 25 kontainer senilai 850 ribu dolar Amerika Serikat. Yang keempat yaitu annual meeting IMF World Bank di Bali 2018. Presiden Jokowi dalam pidato saat acara ini mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Kita akan masuk kepada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf. Mari kita lihat dari segi ekonomi terlebih dahulu. Peneliti senior dari Institute
for Strategies and Development atau disingkat dengan ISDS, Aminuddin menambahkan, selama era Jokowi terutama periode kedua, semua survei yang kredibel menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia merasakan ekonomi makin memburuk. Hasil penelitian lapangan indikator politik menjelang akhir tahun 2022 lalu, berdasarkan hasil survei, 30,9% responden menyebutkan bahwa kondisi ekonomi buruk dan 5,3% menyebutkan sangat buruk. Sedangkan yang mengatakan sedang sebesar 41,7%, baik 18,8%, dan sangat baik 2,3%. Persepsi nasional lebih banyak yang menyebutkan buruk. Selanjutnya adalah politik di era Jokowi dan Maruf. Dilansir dari Jakarta, Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mesti bekerja keras memperbaiki kondisi politik dan demokrasi yang dinilai memburuk. Herzaki menuturkan sejumlah hasil survei, baik dalam maupun luar negeri, menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia memburuk. Contohnya, survei SMRC menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai kondisi demokrasi buruk bertambah dari 14,5% pada September 2019 menjadi 24,4% pada September 2021. Selain itu, kata Herzaki, indeks demokrasi Indonesia menurut Freedom House terus menurun tiap tahunnya. Ia mengatakan pemerintahan Jokowi Maruf juga pasti menghindari godaan besar menuju kekuasaan absolut karena besarnya kekuasaan politik pendukung Jokowi Maruf di parlemen. Menurut Herzaki, hal itu sudah terbukti ketika DPR tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 meski terdapat penolakan masif dari publik. Ia juga menyinggung timbulnya wacana presiden 3 periode yang menurut dia perlu terus diawasi meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak berminat menjadi presiden 3 periode dan menolak wacana itu. Selain itu, Herzaki menyoroti serangan-serangan yang diamatkan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, mulai dari doxing, fitnah, hoaks, hingga peretasan akun. Itulah tadi sekilas tentang ekonomi dan politik pada masa jabatan Jokowi selama 2 periode. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada minusnya bisa ada di diri teman-teman saya. Tugas ini disusun oleh Irma Rahmadaniel, Dwinda Listiawati, Ella Nurjana, Pauciah, dan Husnul Fatimah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.